Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Qasim, Al-Ustadz Haji Muhammad Na'i S.E., Al-Ustadz Safruddin Yusuf, Al-Ustadz Zainuddin SPDI, orang tua kita Bapak Haji Abu, Bapak Haji Safri, dan para sepuh yang lain yang saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sebelum taklim ini dimulai, kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan hidup kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak soleh solihah, hidup kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila ruhil marhum Bapak Kiai Haji Jamalul Ihsan bin Ihsan, ghafarallahu dhunubahu wa adkhalahu fi jannatin na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada permohonan untuk dibacakan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini dikhususkan pertama kepada almarhum Bapak Haji Wajim bin Rais, yang kedua dikhususkan kepada almarhumah Ibu Hajat Taifah binti Marda, yang ketiga almarhum Bapak Abdurrahman bin Abdul Ma'in, yang keempat almarhumah Ibu Omah binti Kisan, ghafarallahu dzunubahum wa adkhalahum fi jannatin na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, saya masih membaca kitab Al-Bushral Kaib Biliqa'il Habib yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, di mana berita tentang kematian, namun berita ini berdasarkan hadis, semuanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada pagi hari ini saya membaca bab dzikru ma yubashshiruhul mu'minu inda su'ali munkar wa nakir, yaitu tentang berita gembira bagi orang yang beriman ketika menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar nakir ini nama apa, Pak? Nama apa mungkar dan nakir ini, Pak? Nama malaikat. Bapak mungkar tukang nanya, nakir tukang siap-siap gebuk. Kalau jawabnya bisa, nakir tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau jawabnya tidak bisa, baru nakir beraksi. Seperti apa pukulan mungkar, setiap pukulan nakir. Pukulan nakir ini seperti, ya nggak bisa diumpamakan. Semua makhluk selain jin dan manusia itu mendengar. Ya Pak, saking kerasnya. Andaikan manusia ini diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suara pukulan nakir, niscaya manusia ini tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati makanan, tidak bisa, karena selalu trauma. Makanya para jamaah sekalian, suka terjadi ayam yang sedang tidur itu ketakutan, ayam yang sedang malam hari kok bunyi kok kan gini, bisa-bisa makhluk Allah itu mendengar suara. Kadang-kadang di kuburan ayam ketakutan lari di kuburan. Rumah saya ini karena di pinggir kuburan di kampung, makanya kakak saya kemarin dikumpulkan dengan umi saya. Alhamdulillah saya melihat proses kematian kakak saya itu begitu cepat. Jadi hanya sebatas tidak bisa napas karena memang ada benjolan di tenggorokannya ini. Kalau kumat itu menutup. Makanya ketika tidak bisa nafas langsung Allah langsung nggak ada. Saya sendiri nggak sempat menyaksikan itu ceritanya. Ponakannya Ananda Wiwi itu langsung Allah langsung habis. Alhamdulillah, insya Allah kalau akhir hidupnya menyebut Allah, insya Allah termasuk golongan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Saya atas nama keluarga dan atas nama ahli waris daripada almarhum, sekali lagi, kalau sekiranya almarhum ini mempunyai salah dalam pergaulan selama ini di Masjid Al-Hidayah ini, saya mohon kakak saya diberikan maaf. Maafkan, Pak, untuk mempermudah perjalanan almarhum ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih teringat kalau subuh duduk di sebelah kiri saya, dan kakak saya ini, para jamaah sekalian, adalah penyeimbang saya. Yang saya kalau berbuat tidak baik, kalau saya berbuat salah, yang berani, yang bisa membentak saya, menegur saya adalah kakak saya. Dan kalau saya ditegur itu di rumah, nggak ada orang, dinasihati. Kalau melihat suatu hal yang bagi beliau itu, almarhum itu, saya berbuat sesuatu yang tidak baik, langsung ditegur, langsung dinasihati. Dan saya dengan kakak saya itu nggak pernah sekalipun saya ngelawan. Saya kalau sudah ditegur, saya diam. Itu adalah penyeimbang saya.
Yang kedua yang saya mungkin Bapak Haji Abu tahu dulu bagaimana mudanya kakak saya. Orangnya ganteng, beda dengan saya. Ganteng orangnya Pak Haji Abu ya. Tapi kakak saya ini kalau digoda perempuan itu minder, nggak pede, padahal ganteng. Beda dengan saya. Kalau saya sebaliknya, malah ngegoda duluan. Nggak nikah. Sampai umur 70 tahun kakak saya itu nggak nikah. Dan kalau ditanya kakak saya ini kenapa nggak nikah, jawabnya pasti nggak bisa dibantah. Mungkin Bapak Haji Na'i ini teman yang selama tinggal di Al Hidayah ini teman yang paling dekat diantaranya. Nggak nikah sampai umur 77 tahun. Kalau ditanya kenapa nggak nikah, jawabnya orang ini yang dicarikan bahagia. Ya Pak, hidup di dunia ini yang dicari, orang hidup itu yang dicari bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jawabnya kakak saya begini ini bahagia. Sendiri dengan kesendiriannya itu bahagia. Ya repot Pak ya. Kalau sudah dengan begitu bahagia, repot kita. Dan yang ketiga, hidupnya itu nggak ada hobinya. Yang saya perhatikan, nggak punya hobi. Hobi itu artinya kenikmatan hidup, kesenangan hidup. Kayak saya senangnya olahraga bulu tangkis. Pak Haji Na'i senangnya dulu pernah memelihara burung yang terbang Pak, bukan maksud burung yang bagaimana. Burung yang terbang, burung dara yang terbang, hobi. Itu diantara hobi. Ada orang hobi batu cincin, ada macam-macam hobi, kehobian seseorang ini, kesenangan. Kakak saya itu saya lihat gak ada. Yang ada hobinya cuma baca. Kalau beli kitab Al-Misbah, tafsir Misbah itu 19 jilid tebal-tebal segini, dibaca habis. Setiap kitab itu dibaca habis. Hobinya baca. Tapi lagi-lagi katanya Kiai Musfik waktu memberikan kesan dan pesan, beliau ini tidak mau untuk ngajar seperti ini nggak mau. Ini jadi sekali lagi para jamaah sekalian, atas nama kakak saya, kalau sekiranya bergaul di masjid ini, selama bergaul dengan kakak saya ada kata-kata, ada tindakan yang itu menjadikan tersinggung di antara kita, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Inilah saya menyampaikan permaafan tentang kakak saya. Lalu nanti malam adalah malam yang ke-7 tahlil. Apa yang saya sampaikan ini merupakan undangan resmi. Kalau sekiranya Bapak tidak ada halangan, mohon kehadirannya untuk tahlil yang ke-7 ya Pak ya. Baik para jamaah sekalian, saya akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, dzikru ma yubashshiru bihil mu'min inda su'ali munkar wa nakir. Berita gembira bagi orang yang beriman ketika pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan. Hadis yang pertama, an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Qatadah dari sahabat Anas, qala berkata sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dimasukkan ke liang lahatnya,
wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang yang menguburkan itu sudah pulang. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, wa innahu sesungguhnya mayit itu la yasma'u mereka mendengarkan qur'ani alihim bunyi trompanya, bunyi sendal. Pak, bunyi sendal itu kan enggak keras Pak ya. Berarti begitu tajamnya pendengaran mayit itu, sudah hidup kembali, sempurna pendengarannya, sampai bunyi sendal itu terdengar. Kita yang hidup tidak dengar bunyi sendal, tapi mayit sudah mendengarkan bunyi sendal orang yang ngubur. Karena mayit ini, orang yang kalau sudah meninggal ini sempurna pendengaran dan penglihatannya, sempurna. Jadi seperti yang sampaikan sebelumnya, mayit itu tahu siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang mensolatinya, siapa yang siapa yang menguburkannya, itu semuanya tahu. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya mayit itu mendengarkan bunyi sandalnya. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi malakani, ya'tihi, maka datang kepada mayit itu malakani, dua malaikat. Malaikat siapa yang dua itu Pak? Mungkar dan nakir. Kalau orang Madura nggak bisa nyebut mungkar nakir itu. Orang Madura nyebutnya benekeron. Benekeron itu berarti mungkar dan nakir. Ya'tihi malakani, datang dua malaikat, fayuq idanihi, lalu malaikat itu mendudukkan mayit. Fayakulani, lalu bertanya dua malaikat itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, ketika ditanya oleh mungkar dan nakir itu, fayaqulu, maka menjawab orang yang beriman itu, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Fayakulani, lalu bertanya lagi dua malaikat itu mungkar dan nakir, undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, lihat tempat yang disediakan engkau dari api neraka, akan tetapi Allah telah menggantikan tempatmu itu karena engkau menjawab dengan jawaban yang benar. Allah siapkan tempatmu di surga. Fayarahuma jami'an, maka mayit itu melihat neraka, melihat surga dengan gembiranya ketika diperlihatkan kepada surga tempat yang akan ditempati. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dira'an wa yamla'u alaihi khadran. Coba amin, Allahumma amin bagi orang yang beriman. Akan diperluas oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi qabrihi, di dalam kuburannya, 70 dhira'an, 70 hasta, wa yamla'u alaihi khadran, dan dipenuhi dengan pemandangan yang hijau indah, taman daripada taman surga, raudhatun min riyadil jinan. Wa min hadisi Anas, dari hadisnya sahabat Anas radhiyallahu anhu nahwahu, wa zada fi akhirih, dan ditambah di akhirnya, fayaqulu, maka berkata Anas, da'uni hatta adhhaba fa ubashshira ahli, da'uni, tinggalkan saya,
hatta adhhaba, sehingga saya kembali pergi, fa ubasyiru ahli, saya mau ngasih berita gembira kepada keluargaku. Jadi ternyata orang yang sudah meninggal dunia itu ingin hidup lagi. Ini ingin hidup lagi tujuannya ingin memberitahukan kepada keluarganya yang masih hidup. Ya Pak, karena nikmat kubur itu, dia ingin da'uni hatta adhaba fa ubasyiru ahli, tolong biarkan saya agar saya hidup kembali, saya mau pergi, mau memberi berita gembira kepada keluargaku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mayit yang mau hidup lagi itu, uskun, sudah kamu tinggal nikmati di sini. Jadi mayit itu pasti, mau mayit itu kafir, mau mayit itu muslim, pasti ingin hidup lagi. Kalau mayit itu muslim, mukmin, di dalam surah Yasin, ya Pak, ya laita qaum qila dukhulil jannah. Terusnya apa Pak? Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika dikatakan qila dukhulil jannah, masuklah kau ke surga. Ini masih dikubur. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkata mayit itu, andaikan kaumku, andaikan kawan-kawanku tahu, ya'lamun, tahu, bima ghafara li rabbi, dengan ampunan Allah kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimuliakan. Ingin balik lagi, ingin ngasih tahu teman-teman, ayo cepat ikut saya, cepat. Ini Pak Haji Jamal mungkin ingin ngasih tahu kepada kita, ayo Pak, ingin cepat nyusul. Kira-kira gimana Pak? Belakangan aja. Urusan ini saya kurang buru-buru. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma beda redaksi Pak. Idza kubiral mayyitu, apabila mayit itu dikuburkan, atahu malakani, datang dua malaikat, aswadani, hitam, azraqani, hijau, yuqalu li ahadihima, disebut namanya di antara duanya itu, pertama Munkar, walil akhar Nakir. Fayakulani lahu, maka berkata dua malaikat lahu kepada mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, sama hadisnya dengan yang pertama. Fayaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu, alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sama Pak. Fayakulani qad kunna na'lamu anna taqul hadza, kami udah tahu bahwa engkau akan menjawab seperti ini. Summa yufsalahu fi qabrihi sab'una dhira'an, lalu diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya itu, sab'una dhira'an, 70 hasta, fi sab'ina ardan, dan juga panjang dan luasnya itu 70 hasta. Summa yunawwiru lahu, lalu diterangkan. Maka kita berdoa, ya Allah terangkan kuburnya. Kuburan yang ukurannya berapa Pak? Lebarnya 80, panjangnya berapa? 180 rata-rata kita.
Fayaqulu, maka berkata mayit itu, da'uni arji'u ila akhli, biarkan saya mau kembali kepada keluargaku, ingin balik lagi ke dunia. Fa ukhbiruhum, saya mau ngasih tahu kalau kehidupan setelah kematian itu lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Fayakulani, maka berkata kedua malaikat itu, nam naumatal arus, mayit, tidurlah engkau seperti tidurnya kemanten al-arus. Arus itu Pak, kemanten baru. Kalau kemanten lama biasa-biasa saja, enggak begitu indah, enggak begitu gembira. Alladzi la yuqidhuhu, yang tidak dibangunkan, illa ahabbu ahlihi ilaihi, kecuali yang membangunkan itu adalah orang yang paling dicintainya. Kalau orang yang paling dicintai, kalau suami istri kemanten baru, kira-kira cara ngebanguninnya gimana Pak? Pakai bangun, enggak bakalan seperti itu. Pasti dengan lemah lembut. Mungkin Bapak punya cara masing-masing. Hatta yab'atsullahu ta'ala fi madja'ihi dzalika, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mayit itu min madja'ihi, dari tempat di mana dia berbaring. Itu adalah indahnya malam pertama di kuburan. Jadi para jamaah sekalian, ada malam pertama di dunia, ada malam pertama di kuburan. Kayaknya serem pelajaran pagi hari ini, pelajarannya tentang kematian terus ya. Tapi yang gembira Pak, bagi orang yang beriman. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Sama hadis ini Pak, cuman beda redaksi. Saya terjemahkan saja. Demi jiwaku yang ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mayit itu apabila diletakkan di kuburnya, sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara terompanya ketika yang menguburkan itu sudah kembali. Fa idza kana mu'minan, apabila mayit itu orang yang beriman, ja'atis salatu inda ra'sihi, pahalanya sekarang datang Pak. Makanya yang datang kepada mayit itu adalah perbuatannya. Makanya orang itu kalau sudah meninggal dibagi 3 bagian. Fisik kita ini akan kembali. Pertama, roh itu akan kembali kepada siapa Pak? Ruh itu akan kembali kepada siapa Pak? Kepada Allah. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia telah pulang ke rahmatullah. Itu bagi orang yang beriman. Pulang kemana? Kepada kasih sayang Allah. Karena ruhnya orang yang beriman itu diambil secara pelan-pelan, secara hati-hati, ditaruh di sebuah sapu tangan dari surga, dibawa oleh malaikat siapa Pak? Israel, dibawa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langit itu dibuka, malaikat semua ngerumuni, bau apa ini yang kok semerbak wangi, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Semua malaikat
makhluk Allah yang mulia, mencium baunya, aromanya, senang. Naik ke langit yang kedua terus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rohnya orang kafir, orang yang tidak beriman, masih melayang-layang, tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya roh kembali kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sepertiga yang kedua adalah kembali kepada tanah. Kita ini asalnya dari tanah, berdiri di atas tanah, berjalan di atas tanah, nanti akan kembali masuk lubang di dalam tanah, menjadi santapan cacing-cacing tanah. Makanya nasibnya badan ini, para jamaah sekalian, akan menjadi tanah karena dimakan oleh cacing-cacing tanah. Cuman ada beberapa jasad yang dimana jasad itu tidak dimakan oleh cacing tanah. Yang pertama, jasadnya para anbiya. Jasadnya anbiya itu utuh, 124 ribu ya. 124.000 itu jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Yang kedua yang tidak dimakan oleh cacing tanah adalah asyuhada. Karena ketika jasadnya Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, itu ketika kena hujan, kuburannya itu ambruk, masih segar badannya, darahnya masih darah seperti darahnya orang hidup, masih utuh. Yang ketiga yang jasadnya itu utuh adalah hafizul Quran wa ya'malu bihi, hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Al-Quran itu. Yang keempat, al-muadzin. Al-muadzin lam tudawwad, orang yang adzan itu jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Makanya dahlan mana yang tukang adzan, insya Allah mudah-mudahan jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Tapi dengan syarat adzannya minimal 8 tahun. Yang kedua syaratnya lillahi ta'ala, tidak minta dibayar. Kalau pas hari raya gak dikasih sarung, gak dikasih amplop dari masjid, ngambek gak mau adzan lagi, nanti ulatnya, cacingnya gede-gede. Tapi prinsipnya begini, wahai muadzin, kalau dikasih diambil, kalau enggak diambil, kalau enggak dikasih jangan ngambek. Khusus untuk adzannya. Kalau yang nyapu-nyapu, kalau tidak dikasih, Pak Dahlan, kalau enggak dikasih oleh masjid, kita sudah pengurus masjid berlaku zalim terhadap marbot. Yang ketiga, bagian yang ketiga yang akan kembali itu adalah amal. Amal itu akan kembali kepada diri kita. Kalau amalnya baik akan kembali baik, kalau amalnya itu tidak baik, buruk akan kembali buruk. Seperti ini. Kalau orang yang beriman, amalnya itu akan kembali kepada dirinya. Fa idza kana mu'minan, apabila orang itu beriman, ja'atis sholatu inda ra'sihi. Jadi nanti yang menemani kita di kuburan itu bukan siapa-siapa.
adalah amal kita, terutama yang pertama sholat. Sholat itu datang dari arah kepala. Waz zakatu an yaminihi, zakat itu akan datang dari arah kanan. Was shaumu an shimalihi, puasa itu akan datang dari arah kiri. Wa fi'lul khairat wal ma'ruf wal ihsan ilan nas min kibali rijlaihi, kita berbuat baik kepada sesama manusia, membantu yang lemah, yang membutuhkan, baik dengan tetangga, akur dengan tetangga, selalu memberikan solusi di dalam kehidupan bermasyarakat, hidup selalu dengan senyuman, tidak pernah menuntut terus. Dia nanti akan datang min kibali rijlaihi, dari arah kaki. Fayu'ta min kibali ra'sihi, maka didatangkan dari arah kepalanya. Fatakulu sholah, sholat itu berkata, laisa kibali rijlaihi, bukan dari arah bawah. Fayu'ta min kibali ra'sihi, maka salat itu datang dari arah kepala. Fatakulu sholah, salat itu berkata, Pak, seperti apa perkataan salat? Laisa min kibali madkhal, malaikat mungkar nakir mau nanya, nggak ada jalan untuk bertemu dengan masjid ini, dengan mayit ini. Coba Pak, dijaga sudah, dikelilingi oleh amal. Fayu'ta min kibali yaminihi, maka datang malaikat itu dari arah kanan. Fatakulu, zakat berkata, laisa min kibali madkhal, nggak bisa masuk dari arah saya. Fayu'ta min kibali shimalihi fayaqulu shaum, lalu malaikat itu datang dari arah kiri. Laisa min kibali madkhal, nggak ada masuk dari tempat saya, dihadang semua oleh amal. Fayu'ta min kibali rijlaihi, lalu datang dari arah kaki. Fayaqulu fi'lul khairat wa ma yalihi minal ma'ruf wal ihsan ilan nas laisa min kibalina madkhal, nggak ada tempat jalan untuk masuk kepada mayit ini, dilindungi oleh amalnya. Fayuqalu lahu ijlis, maka dikatakan duduk. Fayujlasu waqad massal talahu syams, lalu duduk seakan-akan sholatnya, puasanya, zakatnya seperti mentari bersinar. Waqad qurubat minal ghurub, tapi mentari itu bukan dalam keadaan terik matahari, akan tetapi sinar yang lembut. Sinar matahari yang lembut itu adalah ketika matahari itu terbit dan ketika matahari itu mau terbenam. Fayuqulu lahu akhbir amma nas'aluk, apa yang kau mau tanya? Jadi Pak, malaikat mungkar dan nakir saja mau bertanya kepada mayit itu, kalau orang yang beriman prosesnya juga masih ribet, karena dilindungi oleh amalnya, jangan masuk kepada. Fayaqulu da'uni usalli, biarkan saya salat. Fayaquluna innaka mustaghilun fa akhbarna amma nas'aluk, kamu mau tanya apa? Coba, kamu mau nanya apa kepada mayit ini? Fayaqulu amma tas'alun, mau nanya apa? Fayuqul lahu ma taqulu fi hadzal rajul alladzi kana fikum, baru boleh nanya. Saya mau nanya kepada dia tentang siapa itu Nabi Muhammad, baru boleh jawab asyhadu annahu rasulullah ja'ana bil bayyinat min indi rabbina fasaddaqna wattaba'na. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah yang datang dengan membawa agama yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu saddaqta,
Jadi seperti itu para jamaah sekalian, mayit itu mayitnya orang yang beriman. Jadi dilindungi oleh amalnya, bahwa amal kita itu akan kembali semua. Namun sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ditanya nggak bisa jawab. Siapa yang berbuat, Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, yang akan berbuat ketika mayit itu tidak bisa ditanya, tidak bisa menjawab, yang beraksi siapa? Nakir, bertindak, menghajar sehingga suaranya itu illa saqalain, yang tidak mendengar cuma dua, yaitu jin dan manusia. Saya kira para jamaah sekalian, sekilas tentang berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang proses administrasi kubur, dan pertanyaan kubur itu terbatas, tidak pertanyaan seperti pertanyaan nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Kalau di hari nanti di yaumil qiyamah itu manusia itu tidak akan bergeser kakinya kecuali ditanya tentang 4 hal. Dari mana umurnya mau dikemanakan, mudanya dikemanakan, hartanya dari mana dan dikemanakan, ilmunya dipakai untuk apa? Itu pertanyaannya. Kalau di kuburan pertanyaannya singkat padat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Itu saja. Udah apal Pak Ustadz, yang gampang itu, urusan itu mah sudah apal, udah di luar kepala. Yang jawab bukan ilmu. Sarap-sarap ilmu itu sudah putus semua, apalan putus. Yang ngejawab adalah amal perbuatan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya kira ini yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Mungkin dari sela-sela saya menyampaikan materi ini ada hal-hal yang dipertanyakan, ada hal perlu penjelasan, persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu, nanya, persilahkan. Terima kasih. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita yang berkenaan dengan berita gembira tentang kematian yang menjadi landasan dalam sebuah kitab Usrul Qaim, di mana ternyata orang yang sudah meninggal itu lebih sempurna dan lebih sensitif dibandingkan orang yang masih hidup, termasuk si pada indera pendengarannya, sampai-sampai suara kita yang mengirimi dan mengumpulkan suara senang aja masih terdengar dengan cukup jelas para medis. Kalau di dunia mungkin yang terdengar dan yang masih terdengar itu suara keluarga saya, Pak. Itu buat dia masih terdengar suara keluarga saya. Memang dari kayu. Itu dari kayu, Pak. Dan mudah-mudahan ada kesamaan dengan keluarganya Bilal yang masih yang jelas terdengar sama Rasulullah surganya Allah. Mudah-mudahan. Untuk itu mari kita tiba pada saat tanya jawab. Dipersilakan kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ingin bertanya, yang mungkin ingin tahu profil dari masing-masing, bagaimana nasibnya di akhirat nanti di al-kubur nanti. Mohon dipersilakan. Terima kasih Pak. Dipersilakan. Maaf tadi berkaitan tentang kalau orang yang tidak beriman itu maksudnya akan melayang tapi beriman. Apakah kadang-kadang ini di masyarakat itu kan di masyarakat itu kan ada perbedaan yang mengenai tafsir gitu kan.
Jadi ketika bayang malam rohnya akan jadi sesuatu yang kadang-kadang menakutkan gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Kiai, bagaimana kelakuannya dengan orang-orang kafir dan para jin, kan? Para jin itu jika ya. Maka ada pertanyaan yang sama di alam kubur. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pertanyaan lagi? Yang kedua? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah meninggal. Apakah dia bisa melihat anaknya? Kalau saya lagi sedih atau saya lagi disakitin, orang tua saya masih bisa melihat saya seperti itu. Dia ikut sedih, atau saya gembira, dia ikut gembira. Terus berikutnya yang dia bilang, kalau setiap malam Jumat itu yang datang, memang dia betul datang, tidak gitu. Iya, katanya kalau setiap malam Jumat datang. Terus kenapa yang bisa membela di kubur itu sedekah gitu, hanya sedekah atau amal-amal yang lain gitu. Utamakannya sedekah. Yang lainnya apa? Ya. Baik para jamaah sekalian, berkaitan dengan ruh. Memang kalau ruh ini yas'aluna 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, nanti orang-orang akan bertanya kepada engkau tentang ruh. Urusan ruh itu adalah urusan Allah. Gak usah banyak komentar tentang ruh kecuali ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruhnya orang yang beriman pasti kembali kepada Illiyin. Tempatnya ruhnya orang yang beriman itu adalah Illiyin, tempat yang tinggi, yang terhormat, itu kembali kepada Illiyin. Di mana Illiyin itu Allah yang tahu. Namun bagi orang kafir, rohnya itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi rohnya orang kafir itu ila asfala safilin, tempat yang paling rendah, yang paling hina, itu kembalinya ruh. Ke pertanyaan yang kedua, bagaimana yang kaya atau yang kadang-kadang menjelma jadi yang mendapatkan itu? Kalau roh yang menjelma menjadi, kata orang Madura sepora muncang orang Madura, kata Nasat mungkin Martinika, jerangkong, ada jerangkong ya, hantu, itu tidak ada roh menjelma menjadi jerangkong, nggak ada. Roh itu akan kembali kepada Illiyin atau kembali kepada asfala safilin. Dan roh itu para jamaah sekalian bisa suatu waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke jasadnya di kuburan. Nah, soal jadi di kampung itu suka ada, kok di Jakarta kok nggak ada, yang ada di kampung doang kayaknya begini-begini ini. Ya, itu jin setempat yang menjadi fitnah, yang menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Jin. Makanya ada pekuburan, setiap orang yang dikubur di tanah tersebut pasti jadi jelengkong. Ya, ada. Mau kiai yang dikubur, mau bajingan yang dikubur, pasti kalau dikubur di pekarangan itu jadi jelengkong. Itu berarti bukan roh, setan yang ada di situ, jin yang ada di situ.
yang menjelma menjadi kadang-kadang. Kalau si manis jembatan Ancol sekarang nggak di Ancol lagi, Pak, di Bogasari itu, depan Bogasari. Nanti malam sampai lihat di sana. Banyak si manis jembatan Ancol, bukan 1, 10 berderet. Ya itu ya. Terus apakah sama modelnya antara jin? oh ya, jin sama manusia sama. Rohnya apa namanya? Karena jin itu adalah 2 makhluk yang dibebani oleh kewajiban melaksanakan syariat agama yang dibawa oleh para nabi. Jin itu mati, namun jin itu bedanya dengan manusia, bedanya jin itu lebih panjang umurnya. Ada yang mengatakan bahwa jin ini umurnya sampai 5.000 tahun. Ada yang mengatakan 1.000 tahun. Jadi umurnya jin ini rata-rata kalau 1.000 tahun, umur 240 itu masih remaja. Sama, Pak. Sama. Karena sama-sama ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada jin beriman, ada jin kafir. Sama. Lalu Bapak di sebelah kiri, apakah orang tua itu melihat kalau anaknya senang, anaknya sedih, anaknya taat, anaknya maksiat di dunia ini? Melihat dengan jelas. Karena dikatakan bahwa mayit itu kalau meninggal dunia adalah sempurna penglihatan dan pendengarannya. Artinya ketika kita berbuat maksiat, orang tua kita itu bersedih. Ketika kita berbuat taat, orang tua kita itu gembira. Karena perbuatan anak itu adalah amal orang tua, hasil kerja orang tua. Jadi kita ini adalah amalnya orang tua. Tidak dihususon pun kalau anak berbuat sampai. Namun lebih afdol kalau kita kirim sedekah, kirim doa, itu disebut namanya agar cepat sampai. Seperti kita kirim surat, ada alamatnya dengan gak ada alamatnya, cepat sampai yang mana, Pak? Lebih cepat yang ada alamatnya. Namun khusus anak sama orang tua, makanya diungkapkan dalam hadis itu waladun solihun, bukan ustadz soleh, bukan kiai soleh, akan tetapi waladun solihun yad'ulah. Kalau anak yang berbuat sampai langsung. Makanya jangan kita, amal kita ini membuat sedih orang tua kita. Karena amal kita ini setiap malam Senin itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Setiap malam Jumat amal kita ini dilaporkan kepada kedua orang tua dan kepada Rasulullah. Tahu? Pertanyaan yang kedua saya lupa apa? Sedekah. Nah, kenapa kok dijelaskan sedekah itu adalah paling penerang kubur, yang paling sampai dikatakan di dalam Al-Quran fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku diberikan waktu untuk kembali ke dunia hidup lagi, fa'as-saddaqa, maka saya akan sedekah. Yang tadinya pelit, koret, medit, mereka hese, saya akan sedekah. Kenapa sedekah itu? Karena satu di antara penyebabnya, sedekah itu adalah paling menjadi penerang di kuburan, itu adalah sedekah. Menjadi penerang kubur itu yang paling ampuh itu adalah
sedekah. Juga sebenarnya amal-amal yang lain seperti yang sebutkan tadi, sholat dari arah depan, sedekah dari arah kanan, puasa dari arah kiri. Namun yang paling terang itu adalah sedekah. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Waktu sudah habis dan pengurus menyiapkan sarapan pagi. Inilah kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi alamul ghuyub ikdi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.